dan Kak Maria, dan satu lagi Kak Linda yang nggak pernah absen dari kegiatan kita dan selalu setia mendampingi kegiatan kita. Dialah Selva. Nah adik-adik, sebelum kita mulai dengan kegiatan, kita nyanyi dulu ya biar lebih semangat. Lagunya berjudul Satu Anak Tuhan Pergi ke Sekami. Satu anak Tuhan pergi ke Sekami. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Sekami. Dua anak Tuhan pergi ke Sekami. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Sekami. Tiga anak Tuhan pergi ke Sekami. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Sekami. Empat anak Tuhan pergi ke Sekami. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Sekami. Lima anak Tuhan pergi ke Sekami. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Sekami. Nah adik-adik, sekarang kan kita masih dalam masa pandemi. Nanti adik boleh mengajak teman-temannya lewat WA ataupun SMS, mengajak mereka untuk tetap mengikuti kegiatan Sekami virtual. Nah sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat sore Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali. Kami bersyukur karena pada sore hari ini Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih karena pada sore hari ini kami semua dapat mengikuti kegiatan Sekami virtual dalam keadaan yang sehat. Ya Yesus, kami mohon hadirlah bersama kami dalam kegiatan kami di sore hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami dengar dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk pertumbuhan iman kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita ambil Alkitab, siapkan Alkitabnya. Nah, kalau sudah sekarang kita duduk yang manis, tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang dibawakan oleh Kak Vio. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek. Lihat Yesus. Lari-lari. Panjat pohon. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Wah, sekarang Kak Vio akan temenin adik-adik untuk mendengar dan membacakan Injil. Nah, Alkitabnya tadi sudah disiapkan kan? Udah duduk yang rapi juga ya kan? Nah, sekarang yuk kita baca Injil bersama-sama ya. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Kak Vio ulangi, dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28.
Ingat, Injil Markus setelah Injil Matius ya, biar lupa loh. Nah, udah ditemukan? Sudah ketemu semuanya? Oke, yuk kita baca bareng-bareng ya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa Engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dan mendengarkan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Nah, sebelumnya Kak Fio mau nanya deh. Adik-adik pasti pernah bermain games ya kan? Entah games di HP atau bersama teman-temannya secara langsung. Nah, dalam games pasti itu ada peraturan. Dan peraturan siapa yang buat? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Peraturan dibuat oleh orang yang membuat games tersebut. Dan peraturan dibuat untuk kita patuhi. Nah, adik-adik, selama adik-adik bermain games, pasti ada dong teman-teman adik-adik yang tidak mematuhi peraturannya. Lah, setelah itu, apa yang adik-adik rasakan jika ada teman adik-adik yang nggak mau mematuhi peraturan tersebut? Ayo, apa? Ya, betul sekali. Adik-adik pasti akan kecewa. Adik-adik merasakan tidak nyaman dalam games tersebut, ya kan? Nah, maka dari itu, kalau kita bermain games, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Nah, adik-adik, sama seperti ini nih. Kak Fio punya peraturannya, buku peraturan yang Kak Fio bawa. Ini nih, buku peraturannya Kak Fio dalam hidup. Apa ini, ayo? Ada yang tahu? Ya, pasti tahu dong semuanya, ya kan? Ini Alkitab. Jadi, di dalam Alkitab ini sangat banyak ada peraturan yang dibuat oleh Tuhan untuk kita patuhi. Untuk kita patuhi dalam hidup kita, ada larangan-larangan yang harus kita jauhi. Nah, adik-adik, jadi Tuhan menciptakan kehidupan, lalu membuat peraturan yang ada selama hidup kita itu untuk kita patuhi. Dengan begitu, kita pun akan merasakan hidup yang nyaman dan hidup yang damai. Sama seperti kisah yang tadi kita baca di Injil Markus tadi. Di situ orang-orang yang ada di dalam ruangan itu merasa sangat takjub saat Yesus mengajari mereka. Kenapa coba? Karena Tuhan Yesus mengajari mereka, Tuhan Yesus paham tentang aturan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan di situ juga Tuhan Yesus mempraktekkan peraturan itu. Nah, jadi mereka pun merasa kagum. Mereka merasa kagum karena yang Tuhan Yesus ajarkan itu tidak seperti yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat tersebut. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia itu juga dia terdapat peraturan-peraturan yang dia buat dan dia patuhi, dia jalankan, dia praktekkan setiap hari, dan itu juga sebagai wujud
cinta kasihnya kepada Bapaknya. Maka adik-adik, kita juga sebagai umat manusia, kita punya Alkitab yang dalamnya itu sudah isi aturan dan larangan-larangan yang harus kita jauhi. Maka dari itu kita harus mematuhi peraturan yang ada dan jauhi larangan-larangannya agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke? Nah, jadi jangan lupa patuhi semua peraturan yang ada dalam Alkitab, rajin baca Alkitab biar tahu aturannya apa aja, dan patuhi itu, jauhi larangannya. Dengan begitu Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita dengan hidup yang damai dan dengan berkat yang melimpah. Nah, adik-adik, kita lanjut lagi yuk ke sesi selanjutnya ya. Adik-adik, tiba saatnya kita tunggu-tunggu ya, kita akan membuat kreativitas sesuai dengan tema kita tadi. Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Bahan-bahan yang disediakan adalah kertas. Ini adik-adik Kamaria fotokopi ini karena berupa mewarnai. Nanti adik-adik bisa mengambil bahannya di Kadesta, di sekretariat ya. Oke, yang perlu kita siapkan lagi adalah lem kertas, kemudian pensil warna. Sesuai dengan tema kita tadi, di sini sudah ada gambar. Kita mewarnai. Yuk kita mewarnai. Kalau adik-adik belum ada fotokopian, nanti aja ya, nanti ambil dulu di Kadesta. Kita warnai dulu. Kita warnai, Maria sudah warnai. Kemudian dari hasil ini kita lipat. Kita lipat jadi 3. Seperti ini ya. Kita lipat nih, kasih sedikit stand untuk tempat lem. Tapi sebelumnya kasih nama dulu. Nah, di sini ada tulisan Injil hari ini, juga gambarnya. Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Nih, orang terkagum-kagum semuanya. Kenapa terkagum-kagum? Karena Yesus mengajar tidak hanya mengajar, tetapi dia melakukan dengan perbuatan, menunjukkan dengan perbuatannya. Nah, semua terkagum-kagum. Nah, ketika Yesus mengusir roh jahat. Kita lanjutkan lagi. Bagian sini dilem ya.